Perguruan tinggi itu adalah suatu institusi yang menghasilkan ilmu pengetahuan, itu yang pertama. Dan sampai kapanpun ilmu pengetahuan harus dikembangkan. Kenapa? Karena semakin maju ilmu pengetahuan sebuah negara, maka semakin dihormati negara tersebut oleh bangsa lain di dunia. Sudah banyak contoh di berbagai belahan bumi, mereka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, itu juga akibatnya negaranya maju. Dan itu dihormati orang lain, bangsa lain di dunia. Sehingga saya tetap berkeyakinan bahwa peran perguruan tinggi adalah tempat membangun ilmu pengetahuan. Jangan berhenti di tempat, jangan berhenti pada satu titik, tapi harus terus berkembang. Dan perguruan tinggi itu adalah tempat bertanya, mencari solusi yang berkontribusi terhadap pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Jadi di Indonesia itu saya melihat bahwa kita dengan penduduk lebih dari 270 juta. Market kita luas. Tetapi market itu harus diimbangi oleh SDM yang produktif. Sehingga peran perguruan tinggi di Indonesia itu harus menghasilkan 3 jenis lulusan. Yang pertama adalah lulusan yang kita sebut profesional, yaitu mereka yang bekerja pada lapangan kerja yang telah ada, baik di industri, di pemerintahan, di birokrasi, di politik, maupun yang lainnya. Itu lulusan yang pertama. Yang kedua adalah perguruan tinggi yang menghasilkan para pengembang ilmu atau peneliti, researcher. Apa itu menjadi dosen, bekerja di lembaga R&D, lembaga penelitian. Seperti saya sebutkan tadi, bahwa para peneliti lah yang akan mengembangkan ilmu. Kalau ilmu berkembang, maka bangsa juga dihormati oleh bangsa lain di dunia. Yang ketiga, perguruan tinggi juga harus menghasilkan para entrepreneur, para inovator, yaitu mereka yang menciptakan lapangan kerja. Nah, berapa komposisinya? Yang terbanyak tentu jenis yang pertama, yaitu para profesional. Yang kedua lebih sedikit para peneliti. Yang ketiga paling sedikit para entrepreneur. Kenapa? Karena semakin banyak entrepreneur dalam suatu negara, akan semakin maju ekonominya. Contoh Amerika sudah di atas 12%, Singapura 7-8%, Malaysia, Thailand udah 4-5%, Indonesia baru di atas 3%. Jadi kita kebutuhan di Indonesia perguruan tinggi pun harus turut menambah, meningkatkan jumlah entrepreneur. Trisakti pernah melakukan research study. Kita alhamdulillah dari research study itu jumlah entrepreneur kita di atas 4%. Nah, ini memang target kita khususnya untuk Universitas Trisakti. Target kita dalam indikator kinerja utama menghasilkan lulusan jadi entrepreneur di atas 4% atau minimum 4%. Udah tercapai itu. Yang pertama, para lulusan dari Universitas Trisakti ini dari dulu sudah banyak yang menjadi entrepreneur. Banyak sekali. Itu satu. Yang kedua, kita formalkan dalam pendidikan sendiri di Universitas Trisakti itu, memformalkan menuju entrepreneur ini. Yang pertama adalah kita punya yang namanya inkubator bisnis. Yang kedua, kita punya collegepreneur. Dan yang ketiga, kita sejak lama pun sudah punya mata kuliah kewirausahaan yang memakai kurikulum dari Wadhwani Foundation. Wadhwani Foundation ini suatu yayasan dunia yang memberikan pembinaan kepada generasi muda untuk menjadi startup. Itu ada di 14 negara cabangnya, termasuk Indonesia. Alhamdulillah, Universitas Trisakti pun menjadi bagian daripada konsorsium Wadhwani Foundation. Lalu pendekatan barunya apa di tahun ini? Nah, kita semakin memperkuat kerjasama dengan para alumni
Seperti apa kerjasamanya? Jadi para alumni itu dengan berbagai pengalamannya itu memberikan coaching kepada adik-adik mahasiswa. Baik sebagai dosen tamu maupun para mahasiswa diberi kesempatan magang, termasuk juga kita melakukan perluasan channeling, perluasan saluran-saluran yang menyebabkan para mahasiswa bisa punya kesempatan lebih. Nah, di antaranya apa? Sejak 2021, Universitas Trisakti ikut membangun suatu konsorsium baru di ASEAN yang namanya UNIC, University Innovation Consortium. Lalu anggotanya siapa? Ada 11 negara, waktu itu pertamanya ada 19 perguruan tinggi. Trisakti termasuk salah satu pendirinya. Dan bukan tahun lalu, di awal-awal tahun ini, itu meluas sampai ke Afrika. Konsorsium ini tempatnya di Afrika Selatan dan bernambah member, total sudah di atas 70-an. Nah, si konsorsium inilah juga yang merupakan perluasan channel yang tadinya tahun 2021 hanya ada 11 negara dan 19 perguruan tinggi. Sekarang menjadi bertambah dengan Afrika Selatan menjadi di atas 70 perguruan tinggi. Yang berikutnya kita alhamdulillah mendapat kepercayaan dari Eurasia Foundation di tahun ini. Kemarin di bulan Februari sudah di launching. Eurasia Foundation ini juga mengembangkan socio-technopreneurship, yaitu bagaimana kita memberikan pencerahan kepada adik mahasiswa bahwa untuk menjadi entrepreneur itu bukan hanya bersifat komersial atau profit oriented, tapi sociopreneur. Kenapa? Karena masalah sosial juga penting untuk kita kembangkan, untuk kita tingkatkan kualitasnya lewat sociopreneurship. Jadi gitu, Mbak Gia. Saya tetap konsisten dengan 3 arah. Pertama adalah menuju entrepreneurial university, seperti yang dulu dikembangkan di ITB tahun 2015. Yang kedua, internasionalisasi. Dan yang ketiga adalah digitalisasi. Entrepreneur University sudah saya jelaskan tadi dengan berbagai upayanya. Nah, yang kedua internasionalisasi. Kita itu sekarang adalah global citizen. Lalu para mahasiswa generasi muda harus siap masuk dalam era global ini. Lalu apa yang kita lakukan? Kita terus upayakan mengembangkan partnership secara nasional maupun internasional, baik perguruan tinggi maupun industri, supaya apa? Supaya anak-anak kita itu punya kesempatan yang luas untuk menjadi bagian daripada global citizen dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak kalah oleh mereka. Seperti apa bentuknya? Untuk anak-anak kita itu dilakukan suatu motivasi untuk supaya bisa ikut lomba-lomba internasional. Nah, dulu tahun 2021 prestasi mahasiswa nasional internasional sekitar 12-an. Lalu 2022 meningkat menjadi 120-an, 10 kali lipat. 2023 menjadi 220-an, lalu 2024 menjadi 240 lebih. Nah, ini kita kasih motivasi ke adik-adik mahasiswa supaya mereka percaya diri dalam pergaulan internasional. Jadi kita libatkan mereka dalam kompetisi nasional maupun internasional ini. Dan sifatnya double, bukan hanya internasional tapi muatan inovasi. Itu kita berikan supaya mereka nanti setelah lulus punya kepercayaan diri dan punya kawan dari belahan dunia sana. Yang ketiga, digitalisasi. November lalu, tanggal 29 tahun 2024, kita sudah launching yang namanya NCUT, National Classroom Universitas Trisakti, yaitu suatu platform digital yang berisi mata kuliah yang bukan hanya diikuti oleh mahasiswa Trisakti,
tapi oleh seluruh anak bangsa di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Usakti juga punya komitmen bukan hanya untuk mahasiswa Usakti, tapi Usakti untuk bangsa dan negara. Nah, itu yang kita lakukan sebagai komitmen dari 3 arah tadi. Dan tahun ini kita perkuat. Lalu kita kerjasama dengan Eurasia Foundation, alhamdulillah dapat award dari sana. Kita masuk dalam Eurasia Foundation Konsorsium, itu ada lebih dari 600 perguruan tinggi di dunia. Ini juga dalam rangka memperluas channeling. Jadi channel ini kita buka lebar, bukan hanya untuk mahasiswa, tapi untuk para dosen. Dan semua, bahkan alumni pun kita kasih kesempatan. Iya, 4R itu kan ada rasio, lalu ada raga, ada rasa, dan religi. Keempatnya mesti seimbang. Nah, di tahun ini kita semakin memperkuat dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahwa si mahasiswa itu kita libatkan dalam berbagai kegiatan yang merupakan event-event universitas maupun event-event nasional dan internasional. Kenapa kita libatkan? Karena disitulah mereka semakin memperkuat keempat elemen ini. Lalu mahasiswa pun kita libatkan dalam berbagai kepanitiaan yang merupakan event-event universitas. Mereka ikut panitia supaya ada perasaan ikut memiliki sense of belonging, lalu punya rasio raga, rasa, dan religinya pun makin meningkat. Itu tetap kita perkuat, kita tetap berpatokan pada 4R tadi. Iya, jadi begini, riset itu pertama memang kita karena punya 9 fakultas, pasti ada 9 jenis keilmuan, itu satu. Tapi yang kedua ada isu global terkait masalah green, climate change. Nah, kita juga memotivasi kawan-kawan termasuk mahasiswa untuk riset multidisiplin untuk satu titik yang sama, yaitu sustainable, yaitu climate change, green. Itu kita perkuat bahkan di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Kita pun sudah mulai mengarah pada yang disebut dengan New and Renewable Energy. Lalu riset-riset yang lain yang kita melibatkan mahasiswa adalah kita langsung lakukan sesuatu yang konkret di Nagrag. Kita punya di Nagrag itu ada lokasi Trisakti yang lain di kampus Nagrag. Kita bangun insinerator, suatu pengolah sampah. Dari sampah menjadi protein maggot untuk pakan hewan, lalu untuk briket. Dan ini juga dalam rangka upaya memberikan suatu inspirasi pada mahasiswa sejak dini bahwa kita itu harus memelihara planet ini. Karena planet yang kita huni sekarang bukan milik kita, tapi itu pinjaman dari generasi di masa yang akan datang. Yaitu siapa? Generasi muda ini, para mahasiswa, para generasi muda tadi. Jadi kita libatkan mahasiswa S1, S2, S3 juga untuk supaya aware terhadap sustainable. Kita pun punya bahkan yang namanya sustainable accounting. Ada research groupnya, accounting tapi berbasis sustainable. Itu juga kita punya. Kita punya fakultas arsitektur, lanskap teknologi lingkungan. Itu pun menjadi core-nya untuk masalah-masalah environmental. Kita punya CICT, Mbak Gia udah tahu tadi, yang juga banyak melakukan partnership, kerjasama dengan berbagai industri. Kita juga punya teman-teman di Usakti ini yang membantu industri untuk melakukan sustainability report. Karena kan industri juga wajib membuat sustainability report. Kita punya tim dosen yang juga melakukan itu. Jadi banyak yang kita lakukan dalam komitmen menuju planet masa depan yang harus kita pelihara supaya pada saatnya dikembalikan utuh kepada generasi muda dan yang akan datang. Pertama,
kita sudah punya pedoman penggunaan AI dari Ditjendikti, dari kementerian. Sudah ada pedomannya. Itu yang dititipkan kepada semua perguruan tinggi. Kita pakai pedoman itu yang pertama. Yang kedua, AI itu kan buatan manusia. Dan tergantung kepada siapa yang memasukkan inputnya dalam AI itu. Pertanyaannya, apakah kita percaya 100% dengan AI tersebut? Ya kalau kita sadar pasti kita juga harus tahu bahwa tergantung pada siapa yang memasukkannya. Ya. Beda dengan jurnal. Jurnal itu referensinya jelas siapa. AI itu kan referensinya nggak jelas, tapi katanya menurut AI. Sehingga harus hati-hati pertama dengan AI. Contoh, kalau kita tanya dalam AI siapakah Mbak Gia, dia bisa menjawab apapun. Yang belum tentu cocok dengan Mbak Gia yang ini. Karena tergantung siapa yang memasukkan. Sehingga kepada generasi muda dan siapapun sebagai pengguna AI, pertama kita harus punya ilmu pengetahuan sendiri ketika buka AI. Yang kedua, kita harus mengkritisi. AI jangan dijadikan sebagai sesuatu yang 100% paling benar. Tapi justru kita harus mengkritisi. Harus mencari cara bagaimana membuktikan bahwa itu benar atau tidak. Sehingga buat para mahasiswa, jadilah orang yang bisa mengkritisi apa yang ada di AI, dan kita harus beyond itu. Kita harus bisa melakukan tadi, inovasi. Belum tentu AI itu benar, kalaupun benar kita tetap harus meningkatkan knowledge, meningkatkan kemampuan, kompetensi, skill, bahkan attitude. Jadi itu kita harus punya integrity. Apapun AI, kita basisnya adalah integritas. Jadi ini bukan anugerah buat saya, tapi anugerah buat semua sivitas akademika. Karena yang bekerja keras adalah mereka. Saya punya tangan hanya 2, kaki 2. Yang bekerja adalah merekalah yang kalau dijumlahkan tangannya banyak, kepalanya banyak. Dan ini adalah anugerah buat mereka, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah untuk motivasi supaya lebih maju. Supaya lebih maju, sehingga anugerah itu adalah bagian daripada perjalanan saja. Tapi yang penting adalah kedepannya harus lebih baik. Kita lihat ekonomi dunia sedang turbulensi, yang akan berdampak juga kepada ekonomi orang tua mahasiswa maupun orang tua calon mahasiswa. Lalu upaya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tetap satu, kita jaga kualitas. Yang kedua, kita memperluas saluran-saluran promosi, baik lewat sosmed maupun lewat jaringan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah kita pun mempersiapkan beasiswa untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Dan juga kita sekarang lebih intens dengan para alumni. Kenapa? Alumni juga punya platform, yaitu salah satu platformnya adalah membantu adik-adik mahasiswa yang masih ada di kampus. Itu salah satu platform alumni yang juga digarisbawahi ketika kemarin ada rapat umum anggota alumni. Alhamdulillah alumni sangat mendukung untuk membantu kampus termasuk kebutuhan adik-adik mahasiswa. Jadi itu, saya kira sepanjang kita punya niat mulia, akan dimudahkan dalam pencapaiannya. Gitu. Nah, begini, betul sekali kaderisasi itu kita lakukan dalam berbagai forum, berbagai upaya, baik kaderisasi akademik maupun kaderisasi non-akademik. Nah, non-akademik dulu. Kaderisasi non-akademik, contohnya apa? Mereka itu kan calon-calon pemimpin di kampus. Maka kita libatkan mereka dalam kepanitiaan. Dari mulai kepanitiaan yang kecil sampai yang besar. Lalu kita juga libatkan mereka dalam berbagai forum-forum yang sifatnya itu networking.
itu biasanya diajak oleh para dosen seniornya, ketemu dengan siapa. Lalu yang ketiga, mereka diajak dalam forum-forum rapat, jadilah notulen dulu. Karena ketika jadi notulen, dia akan tahu apa yang terjadi. Nah, yang akademik pun sama. Kita juga memotivasi para dosen untuk ikut dalam forum-forum akademik nasional maupun internasional. Dan kita siapkan budgetnya untuk itu. Lalu kita juga siapkan jurnal-jurnal ilmiah. Dan kita juga melakukan MOU kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Disitulah kita dapat insight baru, dapat pengalaman baru dari mereka. Bahkan bukan hanya dengan perguruan tinggi, dari berbagai institusi pemerintahan. Contohnya beberapa minggu yang lalu Menteri Luar Negerinya Estonia kita undang menjadi dosen tamu, guest lecture. Itu insight-nya luar biasa dan itu akan memberikan cakrawala baru buat dosen, mahasiswa, dan tendik pun sama. Bahwa ada sesuatu yang terjadi yang di belahan sana dan itu adalah sesuatu yang isu global. Nah, upaya seperti itulah kita lakukan. Jadi kita undang dosen-dosen tamu dalam luar negeri. Lalu kita juga memberikan kesempatan mereka untuk ikut dalam berbagai forum nasional internasional. Tadi untuk menyadarkan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Yang utama adalah yang pertama, saya harapkan dan semoga semakin banyak anak bangsa yang menikmati pendidikan. Karena dengan pendidikan kita akan memutus rantai kemiskinan. Itu satu. Yang kedua, dengan pendidikan kita akan meningkatkan produktivitas bangsa. Dan tentu dengan pendidikan kita akan meningkatkan harga diri bangsa di kancah global. Jadi itu harapan saya. Semoga banyak stakeholder yang mendukung anak-anak bangsa untuk bisa menikmati pendidikan di negeri ini.